Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan kembali membahas kasus dari Thailand yang terjadi di tahun 2025. Di mana pada suatu pagi yang tenang, seorang warga yang hendak pergi memancing dikejutkan dengan penemuan jasad dalam kondisi begitu mengenaskan. Penuh cairan merah, tanpa busana, luka tusuk, dan lubang hidung serta mulutnya telah disumpal. Ketika identitasnya berhasil diungkap, diketahuilah kalau korban adalah seorang transpuan yang sehari-harinya memulung barang bekas. น่าจะเป็นคนร้ายคุณผู้ชมคงจำได้นะและถ้าเปิดภาพจุดที่เกิดเหตุที่เจอศพคุณวิชัยหน่อยเพราะตอนที่เจอ Apa yang sebenarnya terjadi terhadap korban dan bagaimana pengungkapan terhadap pelaku? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pada pagi hari tanggal 14 Maret 2025 di wilayah Mo Pluak Daeng, seorang pria tengah melintas dengan sepeda motornya. Di sisi kendaraan terlihat sebuah alat pancing terikat. Di tengah perjalanan yang masih lengang, tiba-tiba saja terdengar teriakan seseorang yang mengaku kalau dia telah menemukan sesosok jasad manusia. Mendengar teriakan itu, sang pengendara pun sontak menghentikan lajunya dan bergegas menuju ke arah sumber suara. Setibanya di sana, pemandangan mengerikan langsung menyambut dirinya. Di hadapan mereka tergeletak seseorang berambut merah yang sudah tidak bernyawa. Pada bagian leher korban telah tampak digorok. Di kedua lubang hidungnya juga disumpal sepotong kayu. Kemudian mulutnya dibekap menggunakan sebuah kain. Dan yang terakhir, posisi busana dalamnya juga berada di antara leher dan juga dada. Dalam keadaan terkejut dan diliputi rasa panik, keduanya segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan penemuan itu. Tak berselang lama, petugas kepolisian pun tiba di sana bersama tim medis. Langkah pertama yang mereka lakukan memastikan kondisi korban. Dan ternyata setelah pemeriksaan awal dilakukan, tim medis memastikan kalau korban telah meninggal dunia. Lalu beberapa petugas menyisir area itu dan mereka berhasil mengamankan sebuah pisau yang ditemukan di sekitaran jasad, yang mana diduga pisau tersebut berkaitan dengan kematian korban. Sebelum melangkah lebih jauh untuk menyelidiki siapa pelaku yang tega melakukan perbuatan keji itu, mereka terlebih dahulu mengidentifikasi korban untuk mengungkapkan siapa dirinya dan menelusuri jejak peristiwa yang berujung pada kematiannya. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, seiring berjalannya penyelidikan, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengungkapkan identitas korban, yang mana mereka mengetahui kalau korban bernama Wichai Aunruen. Wichai ini adalah seorang transpuan yang berusia 51 tahun. Dalam kesehariannya, Wichai menjalani kehidupan sebagai pemulung barang bekas. Dengan mengandalkan sebuah gerobak kecil, dia berkeliling mencari barang-barang yang masih memiliki nilai jual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dia juga sesekali bekerja menjaga kebun karet milik warga sekitar. Dan karena beberapa warga sudah mempercayainya, dia juga sering diminta untuk membantu mencuci mobil mereka. Wichai melakukan pekerjaan apapun demi mendapatkan penghasilan tambahan. Semua pekerjaan itu dia lakukan semata-mata untuk bisa makan setiap harinya. Beberapa waktu yang lalu, sebelum menjalani transisi gender, Wichai pernah menikah dengan seorang perempuan. Namun tidak diketahui secara pasti apa alasan yang membuat rumah tangga mereka akhirnya berakhir. Meski demikian, perpisahan tersebut berlangsung secara baik-baik saja. Setelah bercerai, Wichai sempat merasakan kesedihan yang cukup mendalam. Dalam proses itu, dia mulai menyadari kalau dirinya lebih tertarik kepada sesama lelaki. Hingga akhirnya, dia pun memutuskan untuk mengubah identitas gendernya menjadi seorang perempuan. Perubahan yang dialami Wichai tidak hanya sebatas identitas, tetapi juga cara hidupnya. Sejak bercerai, dia menjalani kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Beberapa tahun kemudian, Wichai akhirnya menetap di bawah kolong bangunan sebuah sekolah yang berada di wilayah Ban Khai, yang berseberangan dengan tempat ibadah Buddha yang bernama Wat Krabot Kuen Pueng. Tempat itulah yang akhirnya menjadi satu-satunya ruang yang bisa dia sebut sebagai rumah.
Lalu meski hidup dalam keterbatasan dan berada di lingkungan yang jauh dari kata layak, Wichai ini dikenal oleh para warga sebagai sosok yang sederhana dan kerap membangun interaksi dengan masyarakat di sana. Bahkan meskipun tinggal di tempat yang sangat kumuh, Wichai memiliki kebiasaan menjaga kebersihan diri. Di tengah kerasnya kehidupan, Wichai diketahui sebagai pribadi yang tidak suka merepotkan orang lain dan selalu berusaha bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tetapi sangat disayangkan, tak seorang pun menyangka kehidupan Wichai yang dia jalani dalam serba keterbatasan itu berakhir dengan cara yang begitu tragis. Beberapa jam sebelum kematiannya, tepat pada tanggal 13 Maret 2025, Wichai menjalani hari seperti biasanya. Sejak pagi dia telah berkeliling mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Menjelang sore, sambil terus memungut barang di sepanjang jalan, dia menyusuri rute menuju ke sebuah tempat ibadah Buddha yang bernama Wat Cakopai untuk menghadiri sebuah acara tari rakyat atau rambong yang bertema retro. Dia datang ke acara tersebut dengan menggunakan celana jeans panjang dan atasan berwarna gelap. Wichai tiba di sana ketika hari sudah malam. Dia segera bergabung dengan para pengunjung lain dan ikut menari-nari. Malam itu dia tampak menikmati setiap irama, seolah dia sedang melepaskan seluruh kelelahan dan beban hidup yang selama ini telah dia rasakan. Kemudian seusai menari, Wichai mengganti pakaiannya dengan pakaian bermotif warna-warni. Setelah itu dia kembali melanjutkan kebiasaannya dengan mengumpulkan botol-botol bekas di sekitaran area acara. Sebagai sosok yang ramah dan terbiasa membuka percakapan, Wichai kerap menyapa orang-orang di sekitarnya. Dia mencoba menciptakan suasana hangat sembari berbincang ringan dengan pengunjung lain. Di antara mereka semua, Wichai berkenalan dengan seorang perempuan bernama Malin. Penampilan Malin ini tampak sangat berbeda dibandingkan Wichai. Di leher perempuan itu melingkar sebuah kalung yang mencolok, memberikan kesan kontras dengan kondisi Wichai. Pada kesempatan itu, Malin menawarkan bantuan untuk menjaga barang-barang bekas milik Wichai, sementara Wichai kembali berkeliling mengumpulkan botol lainnya. Namun setelah Wichai selesai mengumpulkan barang, situasi tiba-tiba berubah. Malin secara mendadak meminta sejumlah uang sekitar 300 baht atau setara dengan 160.000 rupiah. Wichai menjelaskan kalau dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia hanya membawa beberapa lembar uang untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Bahkan dari hasil penjualan barang bekasnya saja, dia hanya memperoleh sekitar 60 baht atau setara dengan 30.000 rupiah. Dengan nada menyesal, Wichai meminta maaf kepada Malin dan mengatakan kalau dirinya juga sedang membutuhkan uang. Tetapi Malin menangkap ucapan tersebut sebagai bentuk penolakan dan ketidakpedulian. Dia terus mendesak Wichai agar menyisihkan uang untuknya. Wichai yang merasa semakin terganggu, dia pun memilih untuk mengabaikan perempuan itu. Sikap tersebut membuat Malin tersinggung dan marah. Dia menganggap Wichai sebagai orang yang pelit, hingga dia pun menyimpan rasa kesal yang cukup mendalam. Beberapa menit kemudian tatapan Malin berubah menjadi penuh dendam, seolah dia telah menyiratkan niat buruk kepada Wichai. Tidak berhenti sebatas amarah, Malin mulai menyusun sebuah rencana untuk membalas penolakan tersebut. Secara tiba-tiba di penghujung acara, Malin mencoba mengajak Wichai pulang bersama. Dia mengatakan kalau dirinya membawa sepeda motor, sehingga Wichai bisa lebih mudah kembali ke tempat tinggalnya. Mendengar tawaran itu, Wichai pun tertarik dan setuju untuk diantarkan, mengingat lokasi acara tersebut cukup jauh dari tempat dia tinggal. Singkat cerita, hari pun telah berganti menjadi dini hari tanggal 14 Maret 2025, yang mana di saat itu jam menunjukkan pukul 1 malam. Keduanya menyusuri jalan secara bersama dengan Malin mengendarai sepeda motor. Selama perjalanan itu, Wichai hanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia memandangi perpohonan tinggi yang menjulang di sepanjang jalan. Kemudian sekitar 1 jam berlalu, Malin melajukan motornya melewati sebuah gerbang menuju ke kawasan Waduk Nong Plalai. Wichai yang merasa perjalanan itu semakin lama. Dia bertanya berapa kilometer lagi mereka akan tiba. Namun bukannya menjawab, Malin justru menghentikan motor itu di tepi jalan yang sepi. Wichai kembali bertanya apa yang dilakukan oleh Malin. Tanpa sepatah kata pun, Malin turun dari motornya dan secara mendadak menarik tubuh Wichai hingga terjatuh.
Tanpa memberi kesempatan untuk bereaksi, Malin mengeluarkan sebuah pisau dari sakunya. Dengan cepat dia menindih tubuh Wicai yang masih tergeletak di tanah. Malin berusaha menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Wicai. Serangan mendadak itu membuat Wicai melawan. Dia berusaha menepis tubuh Malin sambil bertanya apa maksud yang dilakukan oleh Malin. Malin tetap memilih diam. Di tempat sepi tersebut, suasana tiba-tiba mencekam. Malin memanfaatkan celah dan langsung menusuk pisau ke bagian leher Wicai. Seketika nafas Wicai tercekat, dia refleks menutup lukanya dengan kedua tangan. Namun cairan merah dengan cepat mengalir keluar. Tubuh Wicai perlahan mulai melemah. Tenaganya tak lagi mampu melawan Malin. Menyadari kondisi itu, Malin kemudian menutup mulut Wicai dengan sebuah kain agar dia tidak bisa berteriak. Setelah itu, Malin dengan teganya kembali menusuk pisau tersebut ke arah Wicai secara berulang kali. Wicai semakin kesulitan bernafas. Dia hanya mampu mengerang lirih sambil menatap Malin dengan tatapan penuh kebingungan dan tanda tanya. Tak lama kemudian, rasa sakit yang luar biasa di tenggorokannya semakin menguasai diri. Hingga akhirnya, Wicai yang tak kuat lagi menahan rasa sakitnya. Dia pun tewas meregang nyawa. Di samping itu, setelah memastikan Wicai benar-benar tewas, Malin mengambil sebatang kayu yang ada di lokasi. Kayu tersebut dipatahkan menjadi dua bagian, lalu dimasukkan ke dalam kedua lubang hidung Wicai. Tidak berhenti di situ, Malin juga melepaskan busana Wicai agar nantinya seolah-olah Wicai telah mengalami suatu tindakan tidak senonoh. Sesudah memastikan semuanya beres, Malin segera pergi meninggalkan lokasi dengan sepeda motornya. Beberapa jam kemudian, masih di hari yang sama sekitar pukul 7 pagi, warga yang hendak memancing di kawasan waduk menemukan jasad Wicai tergeletak di tepi jalan. Temuan itu langsung memicu pertanyaan besar dari pihak kepolisian. Siapa pelaku di balik kematian korban? Dan polisi menduga awalnya adanya kemungkinan tindakan tidak senonoh yang terjadi pada korban. Lalu untuk mengungkapkan jawabannya, mereka mulai memeriksa jejak terakhir korban. Setelah identitas Wicai berhasil dipastikan, petugas mendatangi beberapa warga sekitar dan menanyakan apakah dari mereka ada yang pernah mengenal Wicai atau sempat melihatnya sebelum kejadian. Dari permintaan keterangan tersebut, salah satu kepala desa mengaku pernah melihat Wicai di sebuah acara tari rakyat yang berlangsung pada malam sebelumnya. Dia bahkan menunjukkan beberapa rekaman video yang diambil untuk mengabadikan suasana acara tersebut. Dan tanpa disadari olehnya, sosok Wicai ikut terekam di dalam video tersebut. Melalui informasi itu, akhirnya polisi pun memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitaran lokasi acara. Dalam rekaman, benar saja terlihat Wicai sedang menikmati pertunjukan sambil mengumpulkan botol-botol bekas di area acara. Ketika melakukan aktivitas itu, dia tidak sendirian. Terlihat seorang perempuan tengah duduk menjaga botol-botol yang telah dia kumpulkan. Menjelang tengah malam, keduanya meninggalkan area acara bersama-sama. Lalu hampir pukul 1 dini hari, mereka terlihat melaju dengan sepeda motor menuju ke kecamatan Pluak Daeng. Perjalanan itu terus terekam hingga sekitar pukul 1:36 dini hari ketika kendaraan memasuki kawasan waduk Nong Plalai. Tak lama berselang, tepatnya pada pukul 1:56 dini hari, sepeda motor itu kembali terekam bergerak lebih dalam ke area dekat lokasi penemuan jasad. Tetapi tiba-tiba kejanggalan mulai terlihat sekitar setengah jam kemudian, di mana pada pukul 2:25 sepeda motor tersebut kembali tertangkap keluar dari kawasan waduk. Namun di sana hanya tampak menyisakan seorang pengendara, sementara Wicai tidak terlihat lagi bersama perempuan itu. Polisi akhirnya terus memantau pergerakan perempuan tersebut. Hasilnya sekitar pukul 2:53 perempuan itu terlihat mendatangi sebuah tempat laundry untuk membersihkan tubuhnya sekaligus mengganti pakaian. Rekaman lain kembali menunjukkan aktivitas mencurigakan, di mana pada pukul 6:59 perempuan tersebut tertangkap sedang berada di sebuah toko. Di lokasi itu dia mencuri telur ayam yang berada di sepeda motor milik penjual telur. Tidak berhenti di situ, dia juga mengambil beberapa buah-buahan yang ada di toko tersebut. Serangkaian pergerakan yang mencurigakan mendorong polisi untuk mengidentifikasi perempuan tersebut melalui nomor plat sepeda motor yang dibawanya.
Dan dari hasil pemeriksaan, terungkaplah kalau sepeda motor tersebut ternyata bukan miliknya. Motor tersebut adalah hasil curian. Pemilik motor merupakan seorang pria lanjut usia yang bernama Bonying. Dia mengaku pada tanggal 12 Maret 2025, seorang perempuan memaksa dirinya untuk memberikan sejumlah uang. Ketika Bonying menolak, perempuan itu malah mengancam dan memukuli dirinya dengan sepotong kayu hingga membuat lengannya mengalami pembengkakan. Setelah dia merasa kesakitan, motor miliknya langsung dirampas secara paksa dan juga sejumlah uang yang ada di sakunya juga diambil. Bonying menambahkan kalau dia sebenarnya sempat beberapa kali melihat perempuan tersebut. Menurut pengamatannya, perempuan tersebut tidak memiliki tempat tinggal tetap. Dia kerap berpindah-pindah, bahkan sering terlihat menumpang di depan toko-toko. Penyelidikan pun kembali difokuskan pada perempuan yang terduga adalah pelaku utama. Pergerakan terakhir sepeda motornya langsung dilacak di saat itu juga. Hingga akhirnya pada pukul 6 pagi di tanggal 15 Maret 2025, polisi menemukan titik keberadaan motor tersebut di sebuah rumah sewa. Tim kepolisian segera menuju ke lokasi. Sampainya di sana, mereka mendapati sepeda motor yang sama persis seperti yang ada di rekaman CCTV. Lalu, tanpa berlama lagi, mereka pun langsung menggerebek rumah tersebut. Terlihatlah seorang perempuan mengenakan baju berwarna kuning berdiri di dalamnya. Dia tersenyum ke arah petugas, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Polisi kemudian menjelaskan kalau dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa banyak perlawanan, perempuan tersebut pun mengikuti petugas untuk menuju ke kantor polisi. Kemudian di samping itu, dari hasil penggeledahan rumah, mereka juga menemukan pakaian yang sebelumnya terlihat dicuci di tempat laundry. Selain itu, terdapat bercak cairan merah pada salah satu tas miliknya. Tas tersebut kemudian diamankan untuk dilakukan uji DNA. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahuilah kalau pelaku bernama Malin, seorang perempuan berusia 36 tahun yang diketahui sering berpindah-pindah tempat tinggal. Secara penampilan, Malin ini terlihat seperti orang pada umumnya, berpakaian rapi dan mengenakan berbagai aksesoris, seolah dia menunjukkan kalau dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun bukti rekaman CCTV serta keterangan dari para saksi justru mempertegas sisi lain dari kehidupannya. Malin ini sering melakukan berbagai tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan rumah yang dia sewa pada saat penangkapan diduga berasal dari hasil penjualan telur dan buah-buahan yang sebelumnya dia curi dari toko-toko yang ada di sana. Dalam interogasi awal, Malin sempat menyangkal kalau dia pernah bertemu dengan Wichai. Setiap kali polisi memberikan pertanyaan, dia justru merespon dengan tertawa. Lalu beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba menangis. Perilaku itu membuat polisi menduga kalau Malin sedang sengaja bersikap seolah-olah dia mengalami gangguan jiwa. Namun ketika polisi memperlihatkan bukti-bukti berupa rekaman CCTV, Malin pun langsung merasa terpojok. Dan akhirnya setelah beberapa jam diinterogasi, dia pun mengakui kalau dia di hari itu memang bertemu dengan Wichai dan sempat meminta uang kepada Wichai. Meski demikian, dia tetap menolak untuk mengatakan kalau dirinya lah yang telah mengeksekusi Wichai. Walaupun tidak ada pengakuan langsung dari Malin, tetapi hasil uji cairan merah pada tas yang ditemukan sebelumnya tetap mengarah kepada korban. Ditambah dengan rangkaian bukti rekaman CCTV yang cukup kuat, membuat polisi menetapkan Malin sebagai pelaku utama dalam pengeksekusian terhadap Wichai. Setelah menjalani pemeriksaan kejiwaan, disimpulkan juga kalau Malin tidak mengalami gangguan mental apapun. Informasi ini semakin diperkuat oleh tindakannya setelah kejadian, yang mana seperti mencuri, menyewa rumah untuk bersembunyi, yang mana semua itu menunjukkan kalau dia sepenuhnya sadar atas seluruh perbuatannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand Pasal 288, pengeksekusian yang dilakukan dengan cara sengaja akan mendapatkan ancaman hukuman penjara jangka panjang, yakni sekitar 15 hingga 20 tahun penjara. Namun mengingat cara pengeksekusiannya yang dinilai sangat kejam, serta tindakan kriminal lain yang dilakukannya, maka pelaku juga terancam hukuman yang lebih berat, yakni penjara seumur hidup.
Kabar kematian Wichai tidak hanya mengguncang warga-warga sekitar, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi mantan istrinya. Meski pernikahan mereka telah lama berakhir, ikatan emosional itu tak pernah benar-benar hilang. Saat mengetahui bagaimana Wichai meninggal dunia, dia mengaku sangat merasa terpukul. Kesedihan itu bercampur amarah dan rasa tidak terima. Dia bahkan datang langsung ke kantor polisi, berdiri di hadapan aparat, menuntut agar kasus ini ditangani dengan keadilan. Bahkan setelah mengetahui rangkaian kejadian, dia juga dengan tegas mengatakan kalau pelaku dalam kondisi sadar dan waras, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tanpa celah untuk berlindung di balik alasan gangguan kejiwaan. Lebih dari sekedar kasus kriminal, peristiwa ini mencerminkan masalah sosial yang semakin sering kita lihat hari ini. Kekerasan tidak selalu berawal dari kebencian besar, melainkan dari konflik-konflik kecil yang tidak terkendali, emosi sesaat, serta rasa tersinggung. Di sisi lain, mereka yang hidup di pinggiran masyarakat kerap menjadi sasaran paling rentan, karena suara dan hidup mereka dianggap tidak terlalu penting. Dari tragedi ini memperlihatkan kalau masih banyak masyarakat yang gagal mencegah kejahatan serta hilangnya rasa empati untuk saling melindungi. Kasus dengan sebab ekonomi seperti ini menjadi alasan paling sering digunakan untuk membenarkan kekerasan, yang mana sudah seharusnya ada tindakan yang dilakukan sebelum seseorang memilih kejahatan sebagai jalan untuk bertahan hidup. Sekian kisah hari ini, semoga korban mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya, dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.